wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar ini, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Insyaallah akan disampaikan Ustaz kita yang kena Al-Ustaz Heldi Yuryando Atibawi. Sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun dalam perjalanan. Bapak Ustaz, waktu terkala silakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang kami hormati, Imam Masjid Darussalam Nur Iman yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah di siang 5 Zulhijjah ini. Allah berikan kesehatan, kenikmatan kepada kita sehingga tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim datang ke masjid untuk sholat berjamaah hingga akhir hayat kita. Allah berikan ketaatan itu, amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Selalu tercurahkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu kita sebelum iqamah zuhur di hari Ahad yang mulia ini, kami sampaikan kepada kita semua kajian yang singkat pada siang yang mulia ini. Kami ingin menjawab beberapa pertanyaan di antara kawan-kawan kita, jamaah-jamaah kita, antara akikah dan kurban. Ada dua versi yang berbeda, sangat jauh berbeda. Mengapa sangat jauh berbeda? Kurban akikah itu adalah kewajiban orang tua yang mampu. Tertumpang kewajiban itu kepada mak ayah kita. Dari mana? Dari mulai lahir 7 hari sampai 14 hari, 21 hari sampai 4 bulan. Kalau tak mampu mak ayah kita, habis gugur kewajiban mak ayah kita, tak perlu dipaksakan lagi. Nah, ini akikah, ya. Kalau ketika itu tak bisa 4 bulan itu 21 hari tak bisa, maka gugur kewajiban orang tua kita. Berarti tergadaikan hak anak itu saja. Dari pendapat ulama kontemporer banyak mengatakan boleh kita sendiri mengakikahkan diri sendiri apabila kita mampu. Wah, ketua bertangan nak diakikah dia mak ni dok, inilah punya toko lah, punya kebun sawit. Tanya ke orang tuanya, mak saya dulu diakikahkan enggak? Karena mak belum tak mampu. Sekarang kita mampu, boleh mengakikahkan diri sendiri. Boleh kambing, tapi jangan minta dia ayam itu tua. Nah, betul cukur-cukur rambut lagi gitu ya. Nah, cuma beli kambing laki-laki 2 ekor jantan kambing, perempuan 1 ekor jantan kambing. Sembelih, masakkan dan dibagikan dagingnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Dimasakkan. Nah, beli kambing itu dimasakkan, bagikan ke tetangga. Tetangga kita undang makan. Jangan berlebih, jangan pilih sepilih kalian. Daging kurban itu mesti dibagi habiskan. Ini antara akikah dan kurban. Nah, bagaimana hari ini? Ada pendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan baru itu
masalah daging akikah ini yang hanya dibagikan tanpa ada ritual yang telah diajarkan oleh Rasulullah kurang afdol. Daging akikah itu bagusnya dimasak dan dibagikan, bukan membagikan dagingnya. Akikah itu sunnahnya dimakan setelah dimasak. Bukan daging akikah itu disembelih kambingnya itu dibagikan daging-dagingnya, bukan itu yang afdal. Jadi harus hati-hati juga kita, jangan membuat perkara-perkara baru. Ditanya sah tidak sahnya wallahu a'lam. Tapi adabnya begitu. Daging akikah itu baiknya dimasakkan dan disuruh makan orang bersedekah. Ada pertanyaan kedua, Ustaz, mana lebih pontiang kurban daripada akikah? Ini lo pontiang kurban Ustaz, ada yang mengatakan kalau belum akikah belum boleh kurban, bohong itu. Karena akikah itu tanggung jawab mak ayah awak. Makanya Ustaz, kami akikah ada orang yang bawa duit. Di acara akikah itu tak apa-apa diterima, boleh saja. Hadiah untuk anak kita 2 orang amplop. Tapi itu bukan wajib. Tidak ada ritual dari Nabi SAW. Sama dengan pesta pernikahan, tak ada tuh pakai amplop-amplop tuh. Cuma di kita ini sifatnya gotong royong. Ini perlu dijelaskan di kalangan kita hal-hal yang sepele. Jadi akikah itu bagusnya dimasakkan dan diundang atau diberikan semua masakan daging kambing yang 2 ekor untuk laki-laki itu dibagikan, jangan disembunyi-sembunyikan. Habiskan 1 hari itu semuanya. Itu adabnya mendapat pahala kita mengajak orang makan, memberi orang makan dengan daging kambing akikah kita. Boleh mengakikahkan diri sendiri, boleh potong, masakkan, bagikan, tapi tidak menambah nama lagi, tidak cukur rambut lagi. Ini beberapa antara kurban dan akikah yang perlu dijelaskan. Sempurnanya dimasakkan. Itu baiknya. Jadi kalau ada di antara kita yang pengen akikah, silakan. Sudah berhasil sekarang, punya ruko, punya kebun, udah banyak duitnya, mau akikah silakan. Tapi intinya dimasakkan. Itu intinya. Kasih orang makan. Sempurna kalau makan itu ada nasi, ada lauk, ada air. 3 itu adab makan. Ngajak orang makan bersedekah dengan daging akikah kita. Kalau kurban, tidak ada seperti itu. Kurban itu dagingnya yang diberikan kepada fakir miskin atau di lingkungan kita. Itulah beberapa beda antara akikah dan kurban. Jangan pula berbuat hati sendiri. Belum berkurban, belum akikah, belum bisa berkurban. Tidak ada sangkut pautnya. Nah, ini perlu kita terangkan, sampaikan ke tetangga, ke kawan-kawan kita yang belum tahu. Boleh berkurban saja sekarang. Ustaz, pertanyaannya lagi. Ini agak lama waktu sikit, Ketua. Karena ada beberapa jemaah yang bertanya, mana penting yang hidup pada yang mati? Yang hidup. Kadang waktunya salahnya. Ketika hidup mak ayah awak hendak mengorbankan lah, mati mak ayah awak baru nak ikut mengorbankannya. Harus kasar sedikit. Yang tunggu mak ayah awak mati baru nak mengorbankannya. Masa hidup Ustaz duit inyonya itu silakan. Tapi kita yang hidup ni jangan lupa pula. Berarti 2 dia kita yang hidup 1, mak ayah kita yang mati, yang sudah meninggal 1 ada pula. Kalau ditanya mana yang lebih penting, yang hidup, yang hidup dulu. Jadi banyak pertanyaan yang hal yang demikian di antara kita ini yang perlu kita jawab dengan hal-hal yang baik biar tidak salah masuk, dan kita harus tahu kan pahala dan keutamaan akikah dan kurban itu harus beda, jangan disatukan 2 risalah, 2 sedekah ini, 2 amaliyah yang luar biasa ini. Jangan, ada dia pokok bagiannya. Terima kasih. Ya. Bertanya satu. Panjang atau? Enggak, satu aja. Masalah akikah. Ya. Dulu mungkin ketidaktahuan. Iya, betul. Karena banyak sumber yang belum Ya. dipelajari.
katakanlah ketika istri hamil, makanya kita sudah pasang ya untuk akikah. Iya. Tapi waktu itu mungkin teknologi belum ada, sehingga yang kita persiapkan hanya satu, kemampuan kita hanya untuk satu. Iya. Jadi dalam apa ya, dalam Hukumnya. yang laki-laki kan sudah Dua. 2, yang perempuan 1. Pas lahir Laki-laki. sedangkan Jadi niatnya kita satu. Saya lupa juga menyampaikan itu pasal Bapak. Boleh dengan keadaan seperti itu boleh. Tapi agama jangan dikurang-kurangi. Bagi kan beda versi dia kan. Awak nak tahu dulu perempuan tak laki-laki yang nak dipersiapkan satu pun kemampuan kita boleh. Nak terlalu ketat juga, ya boleh. Cuma disampaikan Rasulullah, satu anak laki-laki, 2 kambing jantan. Itu kaidah yang betulnya. Oh tak mampu, pengen juga dapat satu, jadi silakan tidak dan menyalahkan karena dia sunnah kan. Itu pula kemampuan orang tuanya, tak menyalahkan. Tak mampu, awak belum tahu pengetahuan sesuatu itu kan tidak ada masalah. Makanya mengatakan tidak boleh itu kita harus berhati-hati. Ilmu fikih ini luas, mazhab saja 4 kan, boleh saja. Cara ruku wudhu saja berbeda. Jadi hal yang demikian boleh. Itu kemampuan. Makanya orang tua kita mampu tidak mampunya itu dari situ. Kalau tak mampu gugurlah tanggung jawab orang tua. Jadi saya menyampaikan ini karena banyak masa kurban ini digandeng-gandengkan antara kita dengan kurban. Masya Allah, terima kasih. Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ke depannya. Bagaimana dengan akikah, bagaimana dengan kurban kita. Terima kasih. Mohon maaf bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.